Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir dalam Zoom meeting di dalam acara sharing online atau Sharing Imada episode ketiga dengan tema menulis asyik di era digitalisasi. Pembicara kita kali ini dari anggota Imada juga, Imadawati angkatan tahun 2013, yaitu ada Seniorita Irna. Tapi sebelum mulai ke acara sharing ini, saya perkenalkan diri dulu, saya lupa kan itu jadinya. Saya sebagai moderator di acara sharing kali ini. Saya Mutia, Imadawati 2012. Saya hari ini bertugas sebagai host dan moderator di dalam sharing Imada kali ini. Saya juga sebelumnya mau bacain dulu nih, tak kenal maka ta'aruf ya. Tak kenal maka tak sayang deh. Ya, jadi kita harus kenal dulu nih sama siapa sih yang mau bahas tentang menulis-menulis ini, kok bisa-bisanya Imada manggil dia gitu. Jangan sedih, jangan heran. Emang orangnya ini udah kredibel banget dah. Kita bacain CV-nya dulu ya sekarang. Namanya, saya baca nih, karena saya nggak hafal. Mohon maaf ya, Seniorita Irna. Namanya Irna Gayatri. Beliau tinggal di Jakarta, sudah pasti di Jakarta. Terus background pendidikan beliau berasal lulusan dari Universitas Indonesia, Fakultas ada apa ini budaya ya, Nyarita ya? Budaya, ilmu pengetahuan budaya. Oh iya, FIB ya, Fakultas Ilmu dan Budaya. Pengetahuan budaya. Oh ya, Fakultas Ilmu Budaya. Pengetahuan budaya. Ada pengetahuan. Oh ya, mohon maaf ya. Ya, pengetahuan budaya. Lalu nih kita harus tahu nih work experience-nya kenapa sih bisa Imada tuh pengen banget berbagi dengan Seniorita Irna kepada teman-teman semua yang ada di sini. Work experience-nya Seniorita Irna ini sebagai copywriter di Sam CGI ya. Sam CGI dari Desember sampai 2019 sampai sekarang. Lalu beliau juga pernah menjadi content writer di Kincir, Traveloka, Bukalapak, Mr. Aladin. Wow. Masya Allah, banyak banget. Lalu, freelance ya, itu freelance. Oh, itu freelance. Ya, tapi udah masuk ke sana juga udah wow. Ya. Lalu, beliau juga pernah menjadi editor di validnews.id dari 2018 sampai 2019, Seniorita. Betul. Oke, lalu beliau juga pernah menjadi acquisition editor. Lalu, beliau juga pernah menjadi content marketing di Goper Indonesia atau sekarang namanya IdeaWorks ya. IdeaWorks. Oke. Lalu yang terakhir beliau pernah menjadi production editor di Mobil Motor, PC Media dan Audio Pro Magazine. Wow. Nah, itu dia makanya skill menulis surat cinta boleh nggak nanti ya Nyarita Irna berbagi di sini karena kan yang galau-galau ya gitu. Galau-galau boleh kan bikin quotes andalan gitu ya. Terus saya mau banget belajar itu. Soalnya ingin menuangkan semua perasaan. Ya Allah. Ya udah deh. Kayaknya itu aja CV-nya dari Nyarita Irna, bener nggak? Ya, udah. Dan banyak-banyak. Tapi selanjutnya boleh Nyarita Irna pembukaan dulu dan langsung presentasi untuk waktunya. Dipersilahkan Nyarita Irna. Oke, terima kasih Seniorita Mutia. Jadi, seperti yang tadi sudah dijelaskan, hari ini kan kita akan belajar soal, bukan belajar sih, kayak cuman sharing aja soal gimana sih memulai menulis di era sekarang ini yang semuanya udah serba internet gitu ya. Jadi, dibilangnya era digitalisasi lah. Gitu. Gimana cara mulai menulis di era digitalisasi ini? Sebetulnya itu ada banyak banget caranya, makanya di sini aku mau share sedikit aja, brief aja, supaya bisa sedikit membuka pandangan soal ini gitu ya. Aku share screen aja mulai ya. Oke. Jadi di hari ini itu kita, aku sih akan lebih banyak ngasih tahu soal menulis dan dasar-dasar penulisan, terus persiapan menulis itu gimana, terus penulisan pada era digital tuh kayak gimana sih, dan juga ngasih kiat dan tips menulisnya juga, terus platformnya ada apa aja, sama kendala dan cara mengatasi dalam menulis gitu ya. Oke. Jadi sebelum itu aku mau kasih gambaran dulu nih, sebetulnya menulis itu apa sih?
kalau kata Seno Gumira itu dia salah satu sastrawan di Indonesia, itu menulis adalah suatu cara berbicara, cara berkata, cara menyapa, cara menyentuh orang lain entah di mana, dan cara itulah yang memiliki kreativitas untuk ditimbang-timbang. Kalau itu ribet, nah gampangnya sih gini, menulis merupakan wadah menyampaikan gagasan atau pikiran dalam bentuk kreatif. Bisa misalnya lagi galau-galau nih, terus abis itu aduh pengen nulis thread Twitter nih gimana cara move on dari mantan, ya itu juga salah satu bagian dari menulis kan. Wadahnya bisa di mana aja juga. Terus tapi di dalam menulis itu pertama-tama kita juga perlu nih mengenal jenis-jenis teks. Tapi ini sebetulnya teori aja sih. Sebetulnya kalau ketika menulis kalian bakalan ya ngalir aja gitu, nggak harus berpatokan sama ini. Tapi ini biar kalian paham aja bahwa di dalam tulisan, dalam teks itu ada jenis-jenisnya juga gitu berdasarkan isi dan tujuannya. Nah itu pertama ada deskripsi, terus ada teks narasi dan eksposisi. Kalau deskripsi itu berisi pemaparan atau penggambaran aja sih tentang apapun, bisa benda, bisa tempat, bisa suasana, keadaan. Jadi ya kalau dibilang dideskripsikan itu ya berarti harus dikasih tahu tuh apa aja bendanya kayak gimana, terus tempatnya misalnya nggak cuma bilang di Jakarta ya, di Jakarta samping ini kayak gitu lah. Terus kalau narasi itu lebih ke penceritaan serangkaian peristiwa atau kejadian. Nah, kalau narasi ini biasanya ada alurnya nih. Ada kalau deskripsi tadi misalnya cuman ngomongin bendanya aja. Nah, ini tuh ada benda ini ntar dibawa sama siapa, terus diajak misalnya benda ini diambil sama siapa, diajak kemana lagi, bla 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 gitu. Itu narasi. Ada peristiwa, ada kejadian yang terangkai menjadi alur. Terus habis itu terakhir ada eksposisi. Nah, eksposisi itu bentuknya sebetulnya lebih kayak pengungkapan gagasan atau pikiran atau pendapat. Macam-macam sih ini. Kalau ini kayak misalnya kalian membuat tulisan di blog tentang tips-tips something gitu ya. Nah, itu juga bagian dari eksposisi, karena itu pendapat kalian, ide kalian nih, tipsnya harus kayak gini, itu eksposisi juga. Nah, tapi di era digitalisasi ini, yang kita lebih banyak kenal itu ya bentuknya artikel gitu kan. Bisa artikel blog, bisa artikel berita. Nah, kalau blog, berita, terus bahkan caption media sosial pun itu ya bagian dari artikel di media sosial, di era digitalisasi juga gitu. Nah, kalau di blog itu isinya apa aja sih? Nah, itu bisa berisi pengalaman pribadi, tips kayak tadi itu, terus kisah-kisah inspiratif itu juga bisa ada di blog. Kalau di berita itu biasanya artikel-artikel yang bersifat faktual, kenyataan yang ada di lapangan, itu seperti itu. Kalau caption media sosial ya kalian udah tahu lah ya, itu isinya apa, terserah kalian sih sebetulnya menjelaskan topik-topik apa gitu. Nah, tapi itu aktivitasnya disebut apa sih? Menulis, apakah cuma menulis doang? Karena sekarang kita mengenal banyak banget nih, ada content writing, terus copywriting, terus ada blogging juga, UX writing, bahkan sekarang karena ada aplikasi dan web gitu. Jadi semua ini ya asal mulanya dari menulis, cuman sekarang namanya ya macam-macam aja gitu, karena memang penerapannya di banyak tempat gitu. Tapi apa bedanya? Nah, kalau content writing itu ya menulis konten, topiknya bisa macam-macam, apapun. Namun biasanya untuk keperluan perusahaan atau klien. Misalnya kalian bekerja gitu di perusahaan, ya itu kalian melakukan yang namanya content writing. Itu isinya harus informatif dan ya tergantung keperluan juga sih. Bisa juga kadang kalau untuk keperluan marketing biasanya jadi namanya content marketing. Terus kedua ada copywriting. Nah, ini suka tuker-tuker nggak sih nih content writing, copywriting? Sebetulnya beda ya. Kalau content writing itu biasanya yang tadi kayak menulis
di blog itu sebetulnya content writing juga. Bahkan menulis di media sosial itu dalamnya ada content writing dan copywriting juga. Tapi sebetulnya copywriting itu lebih ke menulis teks yang lebih pendek gitu, tapi isinya tuh udah persuasif dan kayak jadi nggak perlu jadi satu artikel 500 kata gitu. Copywriting tuh udah bisa mencapai udah bisa membuat pembacanya menemukan maksudnya gitu. Nah, itu copywriting. Biasanya bentuknya kayak di teks-teks iklan gitu ya. Terus ada lagi ini blogging. Kalau blogging tuh ya menulis blog ya gitu, biasa menulis blog. Tapi apa bedanya sama konten yang tadi tuh, content writing? Kalau content writing itu kan biasanya untuk keperluan klien atau perusahaan ya. Jadi ya nulisnya berdasarkan brief gitu. Kalau blogging ya kalian tulis saya sendiri, namanya juga di blog sendiri ya nggak. Jadi kalau ini lebih personal juga isinya, bisa jalan-jalan, pengalaman jalan-jalan, bisa pengalaman makan, jadi food blogging, bisa macam-macam juga isinya. Kalian bikin lagu terus di upload di blog gitu-gitu juga bisa, apapun. Terus terakhir itu ada US writing. Kalau ini lebih spesifik lagi sih, menulis tadi yang copy juga, copywriting juga, tapi lebih menyentuh keseharian pembaca. Jadi kayak misalnya kalian buka Gojek gitu, aplikasi. Terus ini nggak usah disensor ya, buka aplikasi Gojek. Terus habis itu ya terus lihat kayak wah udah jam 12 nih, pasti udah lapar dong. Nah itu bagian dari UX writing tuh, kayak gitu muncul notif kayak gitu tuh, reminder ya, kayak reminder gitu. Iya, kayak gitu tuh bagian dari itu. Terus misalnya nemu email dari email pemasaran juga gitu, salah satunya ya itu juga bisa juga bagian dari itu. Nah, terus sekarang gimana caranya mulai menulis? Tadi kan udah dikasih tahu segala macamnya. Nah, mulai menulisnya tuh gimana? Karena kan tadi dibilang ya menulis sebetulnya menulis itu bisa dilakukan siapa aja gitu kan. Tapi bukan berarti bisa ya udah semua orang mulai aja nulis gitu. Tetap harus ada yang dipelajari dulu, dipersiapkan dulu. Nah, apa aja? Yang penting pertama tuh pasti banyak baca, karena nggak mungkin bisa nulis tanpa baca. Baca tuh kayak udah jadi makanan sehari-hari. Kalau mau bisa nulis dengan lancar gitu ya ibaratnya. Baca status gimana Nyorita? Boleh. Kalau status yang bermanfaat ya, jangan julid. Oke. Terus, tapi kenapa banyak baca itu? Nah, salah satunya juga biar memperkaya kosakata. Kan kita kalau bacanya itu aja juga kosakatanya mungkin akan terbatas ya. Jadi kita juga nulisnya nanti mandek. Aduh, ini katanya apa ya? Aduh, apa ya ini? Kayak bingung gitu. Nah, makanya jadi banyak baca supaya bisa memperkaya kosakata. Terus juga penting juga untuk selalu update informasi dan berpikir kritis. Jadi bisa jadi topik nih misalnya, wah ada masalah ini nih privilege, oh boleh juga nih gue bahas misalnya gitu. Jadi itu bakal jadi bahan juga. Terus yang terakhir mempelajari bahasa Indonesia, itu udah pasti. Karena bahasa Indonesia susah ya. Jadi banyak kalimat-kalimat, banyak kata-kata Indonesia tuh yang kita kadang suka roaming, padahal bahasa Indonesia itu. Iya kan, makanya. Jadi emang nggak boleh habis kalau belajar bahasa Indonesianya itu. Mungkin nggak harus dari kamus ya, maksudnya itu old school banget. Maksudnya belajar bahasa ya misalnya lihatlah kalau kayak sajak gitu bisa nggak sih? Sajak-sajak yang kan biasanya sajak dari Pasapardi gitu, Indonesia banget. Oh, sebetulnya belajarnya bisa dari mana aja. Cuman kalau kayak puisi itu kan sebetulnya dia nggak terkungkung sama faidah bahasa ya. Faidah bahasa tuh nggak terkungkung kalau di puisi. Jadi puisi tuh sebetulnya bebas banget. Bisa aja yang ditulis tuh kata-katanya salah, tapi ya karena ada nilai-nilai puisinya jadi nggak apa-apa. Jadi itu sebetulnya nggak bisa dijadiin contoh. Mungkin lebih ke
kayak lihat baca koran atau berita-berita apa ya yang bagus ya. Tirto lah, boleh lah Tirto. KBBI biasanya, KBBI online. KBBI online. Ya itu juga kan sambil cek gitu, misalnya mau nulis apa nih status dirubah. Kayaknya pernah denger nih dirubah salah. Coba cek. Oh nggak ada, bener yang bener berubah kan. Jadi bisa sembari gitu kan, sambil gitu. Gitu sih. Nah terus ya itu ya tadi ya, menambah wawasan dengan banyak membaca. Nah perkaya kosakata itu pentingnya juga buat mengulang, biar kita nggak mengulang diksi yang itu aja gitu. Soalnya kalau kayak nulis di blog gitu kan, itu tuh sekarang nulis doang sih bisa, tapi kan apakah bakal dibaca orang, muncul di Google gitu kan, misalnya kayak gitu pemikirannya. Nah itu akan nggak bagus kalau terlalu banyak ngulang kata-kata gitu. Terus ya udah itu tadi. Kalau belajar bahasa itu terkait ejaan dan tata bahasa tadi ya, selain kamus itu juga tata bahasa tuh penting juga sih. Kayak misalnya kalian nulis tuh udah SPOK belum, kayak gampangnya gitu, apakah subjeknya ada atau predikatnya udah benar belum, atau jangan-jangan itu bukan SPOK gitu, misalnya kayak gitu. Jadi pas dibaca juga nggak enak, apa sih kalimatnya gitu. Nah benar, kayak kata J.K. Rowling, nggak bisa jadi penulis tanpa menjadi pembaca yang setia. Jadi memang harus baca terus dan baca terus gitu. Sebelum lanjut, apa? Ada yang mau bertanya atau mau interupsi atau mau menambahkan? Ya, boleh. Coba dilihat dari senior Zihab, ada nggak? Ya, kira-kira yang ada yang raise hand gitu. Putri. Boleh Put langsung di unmute. Boleh Put, silakan. Halo Nyorita dan teman-teman, selamat malam. Selamat malam. Nyorita, tadi aku bingung yang tidak baik untuk SEO itu apa? Oh iya. Gitu. Iya, harusnya dibahas dulu ya. SEO tuh search engine optimization gitu. Jadi kalau nulis di website gitulah ya, itu kan tujuannya pasti untuk biar terdata di Google gitu. Biar Google tahu, oh Putri punya blog nulis ini nih. Ada yang nyari misalnya tentang tips masuk IMADA misalnya gitu. Ada yang nyari tentang itu, terus habis itu ada yang search dan Google pasti langsung nyari nih berapa artikel nih, banyak gitu. Nah kalau Putri sudah ngerti SEO, bisa jadi artikelnya muncul di halaman pertama. Nah, SEO tuh fungsinya buat itu sebetulnya. Tapi SEO itu lain lagi ilmunya, beda lagi. Itu lebih mendalam lagi nanti. Tapi algoritma kali ya, pakai kode. Iya, bahasnya gitu. Banyak banget itunya sih, trik-triknya kalau itu. Cuman salah satunya itu tadi diksi juga sih, maksudnya misalnya nih SEO itu kan harus pakai keyword ya, keyword kata kunci gitu. Jadi misalnya tadi tips masuk IMADA gitu, kata kuncinya berarti ada IMADA, ada tips masuk IMADA, ada masuk IMADA gitu kan, ada 3 tuh bisa tuh dicari gitu. Nah itu kalau kata kuncinya bagus, ya bisa jadi dapat gitu, bisa jadi muncul gitu. Jadi itu juga ya ilmu-ilmu yang lain lagi gitu. Cuman kalau kata kunci itu terlalu sering muncul gitu, misalnya masuk IMADA terusan gitu, ada berapa kali masuk IMADA muncul, entah sama Google juga males, dikiranya itu website spam gitu, yang kayak jadinya sama algoritmanya dinilainya kayaknya ini website ini doang nih yang buat naikin traffic website lain gitu misalnya, jadi nggak muncul di halaman pertama, malah jadinya mau kayak di bawah-bawah gitu. Kayak gitu sih gampangnya gitu. Oke, ada lagi? Putri sudah jelas? Udah, makasih Nyorita. Oke.
Ada lagi nggak nih dari tentang dasar tips dari menulis tadi, tentang deskripsi, narasi, eksposisi? Kalau nggak ada, aku deh coba mau nanya. Belum ada ya? Oh, belum ada. Kalau novel kayak gitu, berarti dia masuknya ke macam-macam unsurnya ya, teksnya. Deskripsi, narasi, eksposisi juga gitu ya? Pasti ada, kalau itu pasti ada. Ya, tapi kalau novel sih pasti yang paling banyak ya narasinya sih. Narasinya. Ya, karena dia bercerita, pasti dia bercerita. Misalnya di novel, kalau misalnya kita lagi peristiwanya apa nih? Misalnya ada pembunuhan gitu kan, misalnya ada pembunuhan di Tangerang gitu. Nah kalau di berita kan pasti cuman, oh ya pembunuhan di Tangerang terjadi segini, motifnya karena ini gitu. Nah tapi kalau di novel itu bisa panjang banget tuh. Nah itu makanya perbedaannya. Jadi ada kekuatan narasinya tersendiri kalau di novel. Bisa jadi satu novel malah dari berita artikel gitu. Iya. Kalau untuk content writing tadi, jadi aku yang nanya dulu bentar nih. Content writing itu contohnya itu kayak untuk perusahaan gitu, untuk profil perusahaan, bener bukan sih? Atau gimana? Untuk contoh secara real? Itu juga bisa. Bisa ya? Kalau itu juga bisa. Sebetulnya kan konten sama copy itu berdampingan ya. Jadi kayak apa sih, konten yang baik di dalamnya pasti ada copy yang baik gitu. Ada copyright yang baik juga gitu. Kalau apa namanya nulis konten doang misalnya itu kan kita bisa kayak apa nulis misalnya sejarah si perusahaannya itu misalnya gitu ya. Tapi kan perlu ada yang bikin menarik nih apa, nah itu copywriting-nya itu yang perlu ditegaskan gitu. Silakan ya Rita. Oke. Nah lanjut nih. Sekarang kita ke kiat menulis. Jadi kalau tadi dibilang menulis itu gampang juga, ya berarti pertama kali ya jangan takut salah gitu. Ingat aja gitu, jangan takut salah, coba terus. Terus kedua, tentukan tujuannya, tulisannya tuh mau buat apa. Ini tadi kaitannya mungkin sama misalnya, saya mau nulis blog buat apa namanya, makanan-makanan gitu, tentang makanan-makanan. Targetnya siapa kan? Tujuan nulisnya buat apa nih? Oh, berarti buat yang pencinta kuliner dong gitu. Berarti saya harus nulis apa aja nih? Oh, misalnya yang lagi hits, dicari-cari lagi yang lagi hits apa. Kayak gitu. Itu bisa tentukan dulu awal tujuan tulisannya. Terus yang pasti riset dulu sebelum nulis. Karena kayak bikin skripsi aja gitu. Pasti nggak mungkin dong selesai kalau nggak riset, kalau nggak tahu itu topiknya apa gitu. Jadi selalu riset sebelum menulis ya, biar tulisannya juga jadi apa ya, bermanfaat gitu buat orang-orang gitu kan. Nggak cuma di permukaan doang. Terus kalau buat awal-awal itu bikin kerangka tulisan sebetulnya cukup membantu karena jadi tahu gitu. Oh setelah ini mau nulis apa nih? Misalnya topiknya udah jelas nih, misalnya kemahasiswaan gitu. Terus habis itu judulnya apa ya? Aduh bingung, ya udah isinya dulu deh gitu. Oh isinya apa nih? Oh kayaknya bagus tentang penerimaan mahasiswa baru, tentang mahasiswa yang kritis, tentang apa? Nah itu dijabarkan gitu dari tema besar sampai ke poin-poinnya. Nanti dari situ juga bisa sambil apa ya? Sambil di-review gitu, kayaknya ini nggak usah masuk deh. Oh, kayaknya ini sama aja deh sama yang poin ini. Kayaknya mending dijadiin satu aja. Jadi bisa sambil menyusun langsung tulisannya juga dari kerangka itu. Cuman kalau udah sering sih kayak kerangka nggak perlu, nggak apa-apa gitu. Kalau udah biasa kayak, oh ya udah nulis aja langsung gitu sampai selesai. Terus yang penting juga itu harus logis. Kata-katanya dan isinya sih harus logis, jangan sampai kayak itu sendiri apa sih tuh, pokoknya sempet deh gitu ada yang berita-berita aneh gitu judulnya, itu kan nggak logis ya yang logis aja gitu bikinnya gitu. Terus ini juga penting, jangan nulis sekaligus ngedit. Nulis aja dulu, editnya belakangan. Kalau nulis sambil ngedit nanti lama, jadinya
Iya, jadi pusing, terus aduh nggak kelar-kelar nih, jadi depresi ntar. Jangan. Iya, jadi tulis aja dulu, baru editnya belakangan. Terus juga harus tentukan deadline, biar nggak keteteran nantinya gitu kan. Dan jadi ini juga biar pengingat gitu, oh hari ini nih harus nulis ini nih, harus selesai ya gitu, pokoknya jangan kemana-mana gitu. Biar nanti kalau udah kayak gitu juga harus konsisten juga. Konsisten, terus nulis, misalnya tekadkan, oh satu minggu satu gitu, dari situ ntar lama-lama jadi satu hari satu nulisnya gitu. Terus jangan berhenti belajar, itu sih, belajar macam-macam deh, apapun topik apapun itu dipelajarin, karena ya itu mungkin nanti bisa jadi bahan tulisan kalian gitu. Terus ini juga sering dilupakan oleh penulis-penulis, yaitu sumber ya. Jangan lupa ya, plagiat itu berbahaya. Iya, benar. Karena kalau sumbernya nggak dicantum, maksudnya nggak ada yang baru kan sebetulnya, yang ditulis tuh ya hampir semuanya udah pernah ditulis orang lain gitu. Jadi ya harus cantumkan sumber. Gitu. Sekarang platform untuk menulisnya nih. Platform menulisnya apa aja sekarang nih? Halo, Assalamualaikum. Karena di era digitalisasi ini ada media sosial. Tanya, Kak. Oh ya, boleh. Waalaikumsalam. Halo, Nyorita Irna ya, Rati. Oh iya, Ada Nyorita. 92. Oh, halo, ahoy Nyorita. Ahoy. Oh, halo Nyorita. Kalau riset apa yang Irna lakukan apa itu kalau riset? Terus iya, jadi Nyorita masih ada. Ya, satu tentang riset. Kemudian apa yang dilakukan gitu yang paling cespleng lah kalau kita riset. Kemudian juga supaya meyakinkan hasil riset itu benar gitu, bukan sekedar perkiraan atau perasaan kita aja gitu sebagai penulis. Kemudian itu juga selalu mencantumkan sumber kan. Gimana caranya mencantumkan sumber supaya tulisannya nggak kaku gitu, nggak kayak skripsi. Itu deh. Makasih ya. Yang pertama tadi, gimana sih cara menentukan riset? Jadi biar tidak subjektif dari sudut pandang si penulis aja nih, berdasarkan ungkapan hati nulisnya, tapi bisa juga berdasarkan, ternyata enak buat dibaca, itu gimana caranya gitu. Terus yang kemudian yang kedua, sumber, biar kan kita dalam menulis harus menyebutkan sumber. Nah, tapi biar nggak kaku like skripsi or tesis or like what gitu, biar asik bacanya, itu gimana? Tips and trick pentingnya. Kalau riset, jadi misalnya tergantung juga nih riset, misalnya tulisannya untuk apa gitu kan, tujuan penulisannya tadi, misalnya ini artikel hiburan gitu, tentu kita carinya ke berita-berita. Kalau kita nggak bisa menemukan sumber utamanya ya, yaitu misalnya orangnya itu gitu ya, berarti kita cari di berita-berita yang dipercaya lah gitu. Tapi nanti disebutkan misalnya dilansir dari ini atau seperti yang disebutkan dari ini, misalnya kayak gitu. Itu nggak apa-apa sih. Jadi riset yang seperti itu pun nggak apa-apa. Jadi risetnya mungkin bukan kayak scientific gitu ya. Jadi kadar kayak lapangan bisa nggak? Lapangan bisa juga. Riset itu dia. Jadi sebetulnya tergantung tipe tulisannya juga tadi ya. Misalnya kalau sebetulnya cuma artikel hiburan mah itu riset dari internet, cari di berita gitu masih bisa. Tapi kalau kayak lebih ke penelitian misalnya gitu, itu ya ke lapangan untuk memastikan data yang sumber utama tadi itu ya penting juga gitu. Terus kalau sumber tadi udah ya, sebetulnya kayak gitu aja sih, cantumkan sumber tuh maksudnya
kalau kayak di website itu kan kita nulis bisa apa namanya hyperlink ya. Nah hyperlink ini langsung ke hyperlink sumbernya ya? Ya itu bisa salah satunya sebetulnya kalau apa namanya kalau di penulisan website ya di website itu bisa. Cuman balik lagi tadi kalau itu untuk sumber yang lebih apa ya, misalnya penulisan yang lebih ilmiah atau untuk situs-situs kayak jurnal gitu, mungkin bisa lebih kayak pakai gaya media gitu ya, misalnya sebagaimana yang disebutkan oleh ini dalam wawancara di sini bla 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 gitu, itu bisa untuk mencantumkan sumbernya jadi langsung di kalimat di paragraf itu gitu. Jadi nggak usah pakai kayak daftar pustaka gitu ya. Nggak gitu pakai sih. apa namanya catatan kaki gitu. Catatan kaki betul. Jadi langsung di paragrafnya aja gitu. Oke. Kita nanti Oke. Sip. tambahkan kembali. Siap, lanjutlah. Oke, silakan Yarita Irna. Oke, lanjut ya. Sekarang yang platform menulis. Nah, tadi media sosial tuh bisa nulis apa aja, Ban. Soalnya sekarang tuh banyak juga yang menjadikan apa ya, kayak Twitter misalnya, itu banyak banget thread-thread menarik gitu ya, utas-utas menarik yang bisa dilihat di situ. Nah, itu unik-unik juga gitu, kreatif-kreatif juga. Jadi itu salah satu platform juga untuk menulis gitu. Terus tadi itu, aduh ini typo lagi, Blogspot atau WordPress tuh buat blogging ya, itu bisa nulis apapun juga, pengalaman pribadi, hobi, diary juga boleh, curhat, terserah deh di situ di blog. Terus ada juga nih kalau mau yang lebih kayak kelihatan agak profesional gitu ya, itu kayak portal media Kompasiana, terus habis itu Medium, IDN Times Community, itu bisa juga nulis di situ. Kalau apa namanya, kayak Kompasiana gitu kan sebetulnya di blog kayak ngeblog juga ya, tapi ada apa namanya kuratornya juga gitu. Terus kalau untuk yang suka nulis fiksi itu ada juga banyak, ada Storyal, Wattpad, Dreamy, itu semuanya gratis, bisa nulis di situ, terserah gitu berapa banyak. Tapi hati-hati kalau di Wattpad plagiatnya ya, karena bisa di copy tulisan-tulisannya, jadi emang agak serem sih. Terus terakhir itu kalau mau opini, nah ini bisa juga nih kayak apa namanya, Mojok tuh kan ada kolom opininya tuh. Nah tapi itu bukan kayak yang siapa namanya Kompasiana gitu, karena kolom opini ini dikurasinya oleh editornya langsung gitu, jadi kayak oke, ini bisa masuk nih. Nah biasanya kalau kolom opini gini dibayar juga, ada apa uang pembayarannya juga dari menulis itu. Kalau kayak Kompasiana gitu kan biasanya ya kayak blog aja gitu, jadi nggak berpenghasilan lah gitu. Nah kendalanya kadang-kadang saat menulis itu, awal-awal menulis mungkin ada ya nggak pede gitu kan, ini udah bagus belum sih tulisan gue, aduh kayak jelek banget nih. Nah itu ya disingkirkan dulu lah gitu pikiran-pikiran kayak gitu, karena yang penting tuh ya mulai nulis aja dulu, karena nggak mungkin bisa jadi penulis yang lebih baik lah ya kalau mulainya aja nggak pernah gitu. Jadi pasti mulai dulu, terus latihan lagi. Terus bisa juga materinya tadi itu, materi nggak dikuasai karena kurang riset, kurang baca, kurang cari tahu soal topik yang akan ditulis gitu. Kalau udah kayak gitu, jadinya nanti mungkin ke writer's block, karena ya mau nulis apa ya, kan nggak ngerti ini topiknya apa gitu. Jadi ini juga bisa jadi masalah nih gitu. Makanya tadi penting untuk baca dan riset sebanyak mungkin. Terus ini kayak masalah semua orang nih, suka menunda-nunda. Ya nggak cuma nulis ya, kalau suka
nunda-nunda untuk berbagai pekerjaan, itu ujung-ujungnya jadi kelupaan juga buat menyelesaikan gitu. Jadi kalau ada ide gitu, apapun itu idenya gitu, misalnya lagi nungguin kereta gitu, kalau dulu ada ide nih, ya udah tulis aja langsung gitu. Terus ketika sempat baru ditulis di tempat lain. Terus juga jadinya kalau udah kayak gitu, ya tetapkan deadline juga dan harus disiplin tadi, jangan setengah-setengah gitu. Masalah lainnya juga lewat distraksi. Jangan terdistraksi ya. Media sosial tuh. Terus ya apapun lah pokoknya. Jadi pokoknya harus fokus gitu. Kalau ketika udah nulis itu harus fokus. Nah, yang perlu banget diingat itu saat nulis itu pastikan originalitasnya. Kalau sekarang tuh yang karena kita udah gampang banget dapat informasi dari mana aja gitu kan, maksudnya bisa nulis blog, bisa lihat orang nulis blog tentang ini, tentang itu gitu, ya jadinya kita nggak tahu tulisan ini tuh udah ditulis sama dia, tapi sebetulnya kayak pernah baca tempat lain gitu. Pas kita baca, kayak mirip nih tulisan ini, nah ternyata plagiat kan, ya udah langsung jatuh deh ke penilaian gitu karena nggak original. Nah itu penting. Terus pilih juga tema sama topik yang menarik. Kalau awal-awal tuh mungkin kalau sekarang kan untuk menaikkan jumlah pembaca gitu. Terus tapi jangan cuman itu aja, tetap tulisannya juga harus isinya padat dan jelas. Maksudnya jangan dipanjang-panjangin biar kelihatannya panjang aja tapi isinya nggak ada gitu, jangan. Terus juga harus faktual, karena nggak mau dong nyebar hoax gitu, nulis yang kita bahkan nggak tahu itu kenyataannya gimana gitu. Jadi itu harus diingat juga. Nah, ketika kita nulis, ini contohnya di blog.